Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, marilah kita buka dengan pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan belajar mengenai ilmu badi. Ilmu badi ini merupakan cabang ilmu balaghah, yaitu ilmu yang mempelajari keindahan suatu kalimat. Ilmu badi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama lafzi, yang kedua maknawi. Badik lafzi adalah badik yang mempelajari suatu keindahan kalimat dari segi lafadznya. Sedangkan maknawi ini badik yang mempelajari keindahan suatu kalimat dari segi maknanya. Badik lafzi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada jinas. Yang kedua ada iqtibas. Yang ketiga ada sajak. Jinas ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama jinas tam dan jinas ghairu tam. Jinas tam yaitu dua kata yang sama pengucapannya dalam 4 hal, baik dari segi huruf, harokat, jumlah, dan urutan. Contoh jinas tam ini seperti dalam Al-Quran surat Ar-Rum yang berbunyi yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labithu ghairu sa'ah kadzalika kanu yufakun. Dari contoh ini ada dua lafaz yang sama, yaitu as-sa'ah. Yang pertama wa yauma taqumus sa'ah, sa'ah yang pertama, dan ma labithu ghairu sa'ah, sa'ah yang kedua ini sama, baik dari hurufnya sama, jumlah huruf sama, harokatnya sama, dan urutannya sama. Itu dinamakan jinas ghairu tam. Sedangkan jinas ghairu tam ini yaitu dua kata yang mirip pengucapannya tetapi tidak sama pada salah satu 4 hal tersebut. Contoh dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi bima kuntum tamrahun. Dari contoh ini ada dua lafaz yang hampir mirip, yaitu tafrahuna dan tamrahuna. Tafrahuna dan tamrahuna. Di sini dari dua kata ini hampir sama, urutannya sama, harokatnya sama, jumlah hurufnya sama, tetapi ada satu yang berbeda, yaitu huruf fa dan mim. Maka di sini dinamakan jinas ghairu tam karena salah satu kata ini ada yang berbeda, yaitu hurufnya fa dan mim. Selanjutnya ada iqtibas. Yaitu mengutip suatu kalimat dari Al-Quran atau hadis lalu disisipkan ke dalam prosa atau syair. Jadi syair tersebut mengandung salah satu kata dari Al-Quran atau hadis. Contoh la taghurrannaka minadh dhalamati kathratul juyush wal ansori innama nu'akhiruhum yawmin tashkhasu fihil absar. Dari yang pertama adalah taghurrannaka, yang kedua ada ayat Al-Quran innama nu'akhiruhum yawmin ila akhirih. Itu dinamakan iktibas karena
ayat Al-Quran atau hadis disisipkan kepada syair atau prosa. Yang ketiga yaitu saja. Saja ini adalah kesamaan huruf akhir pada dua fasilah atau susunan kalimat. Yang dimaksud fasilah bisa bait, ayat, kalimat atau penggalan kalimat. Contoh seperti idza massahu syarru jazu'an wa idza massal khairu manu'an. Dari contoh ini ada dua kata yaitu jazu'an dan manu'an. Ini dinamakan saja karena akhirnya sama an dan an, maka dinamakan saja. Selanjutnya batik maknawi. Batik maknawi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama tauriyah. Yang kedua ada tibak. Yang ketiga ada muqabalah. Tauriyah adalah mengungkapkan suatu lafadz yang mempunyai dua makna. Yang pertama itu makna asli, yang kedua bisa makna samar. Contoh seperti hadhihi ukhti. Ukhti ini makna aslinya adalah saudara perempuan. Sedangkan makna samarnya yaitu saudara muslimah, saudara muslim. Ini bisa diartikan dua, yaitu makna asli dan makna samar. Ini maka dinamakan tauriyah. Yang kedua ada atibak. Atibak adalah berkumpulnya dua makna yang berlawanan. Contoh watah sabhum aiqadon wa hum qud. Itu aiqadon sama rukudun. Aiqadon maknanya bangun. Rukudun maknanya tidur. Berlawanan antara bangun dan tidur. Berlawanan kata lafaz aiqadon sama arukut ini berlawanan, maka dinamakan tibak. Yang terakhir ada muqabalah. Muqabalah adalah mengungkapkan dua lafaz atau lebih lalu diiringi dua lafaz lain yang merupakan antonim lawan kata. Contoh fal yazharu katsiran wal yanamu qalilan. Kata wal yazharu katsiran wal yanamu qalilan ini merupakan antonim. Yang pertama artinya mereka sering bangun malam hari, dan diiringi lafaz wal yanamu yang artinya sedikit tidur. Dari contoh tersebut ada perbandingan dua lafaz, kemudian diiringi dua lafaz lainnya, maka dinamakan muqabalah. Mungkin dari situ yang bisa saya sampaikan. Apa ada yang tanya mengenai materi batik? Tidak. Mungkin cukup ya. Iya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.